ide untuk perseroan perorangan apakah sudah bisa? Ini selain perusahaan Hai Sobat Legal, ketemu lagi nih dengan kita yaitu Alfi dan juga Hasna. Nah, kalau misalnya ketemu kita di hari Sabtu berarti kita akan membahas banyak hal tentang hukum, bisnis dan juga legalitas nih guys. Tapi kali ini kita ada di segmen Q&A. Jadi kan sebenarnya Q&A itu kita udah lama banget tidak menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dan kali ini kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Legal yang udah masuk nih, banyak juga yang udah masuk di Instagram, melalui DM, ada juga melalui komentar di beberapa konten yang kita upload di YouTube, dan juga ada yang di pesan WhatsApp. Nah, kita akan jawab beberapa pertanyaan dari Sobat Legal semua. Kali ini kita akan menjawab 3 pertanyaan dari Sobat Legal. Yang pertama itu ada dari Mas Robil Saputra. Mau tanya, Kak? Iya boleh Mas. Apa pertanyaannya? Apakah izin usaha UMKM dulu atau membuat PT perorangan terlebih dahulu lalu membuat usahanya? Wah, yang benar mana ini urutannya nih ya? Membuat usaha dulu baru PT atau gimana nih Mbak Hasna? Jadi pertama-tama kalau mau membuat usaha itu kita harus tahu dulu kita mau buat usaha kayak apa. Iya, itu harus dimatangkan terlebih dahulu, apakah menjual baju, menjual celana, menjual makanan atau menjual jasa. Nah, setelah pemilihan usaha itu sudah selesai pasti ini menjadi pondasi gitu loh Mbak untuk mengurus perizinan selanjutnya gitu. Karena setiap usaha itu pasti berbeda juga izinnya. Kalau misalkan usaha makanan itu kan nanti butuh izin edar dari BPOM, tapi sedangkan penjualan baju itu nggak perlu gitu. Iya, jadi betul. kan memang harus ditentukan dulu nih Sobat Legal tuh mau membuat usaha apa apa gitu kan. Nah, setelah menentukan usaha itu bisa mengurus perizinan ke OSS RBA. Jadi OSS RBA ini kan sekarang udah berbasis resiko, jadi tinggal masukin aja nih usaha Sobat Legal itu apa gitu. Nah, setelah itu nanti bisa melakukan pendaftaran PT perorangan dengan mengesahkan badan hukum kayak gitu. Nah gitu guys, jadi emang yang pertama banget yang harus kita lakukan adalah tentukan dulu nih kita mau usaha apa. Baru kita kalau misalnya kita sudah matang dari kita mau usaha apa, tujuannya apa dan segala macam, semua persiapannya kita mendirikan usaha, baru kita akan membuat yaitu legalitasnya. Karena kan pasti di dalam proses pembuatan legalitasnya tuh ada beberapa hal juga yang harus kita isi ya. Kalau misalnya kita lihat di akun OSS RBA itu kan ada tahap-tahapannya, jadi kita harus benar-benar tahu dan ngerti gitu loh kita mau melakukan apa gitu untuk usaha. Nah baru itu bisa berjalan ya enggak sih Mbak. Nah kalau misalnya Mas Robil ini masih butuh penjelasannya lebih, nanti bisa juga hubungi Legal to Us ya Mas ya. Ada juga nomornya kita di bawah ini, nomor Legal to Us di bawah ini, langsung aja ketik disimpan Legal to Us, terus langsung hubungi kita akan memberikan solusi terbaik untuk Mas Robil di bidang usaha atau lainnya. Nah kedua, ada pertanyaan dari Mas Tony Sumarmo. Pertanyaan adalah, transfer uang dari CV ke rekening pribadi kan tidak kena pajak. Apakah kalau dari PT ke rekening pribadi itu kena pajak? Nah, bagaimana nih, Mbak? Jadi kan pada dasarnya kalau keuangan perseroan itu kan harus terpisah Mbak antara keuangan pribadi dengan keuangan perseroan. Nah, ini juga kalau misalkan kita asal memindahkan uang dari rekening perseroan ke rekening pribadi tanpa misalkan alasan yang jelas, itu pasti kan takutnya bisa menimbulkan kerugian besok di kemudian hari kayak gitu, dan melanggar prinsip pemisahan harta ini juga. Nah, terus kalau misalkan transfer dari rekening PT ke rekening pribadi itu bisa dikenai pajak penghasilan gitu. Jadi PT memang pada dasarnya memiliki kewajiban untuk memotong atau menyetorkan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan atau pemilik perusahaan. Nah, jadi jika Mas Tony ini tadi mendapatkan uang dari PT ke rekening pribadi, itu nanti uang tersebut bisa dikenai pajak penghasilan. Nah, itu Mas Tony. Jadi kan kalau misalnya di PT itu yang poin paling sangat disukai oleh teman-teman semua itu kan karena ada pemisahan harta ya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal entah itu utang piutang apa segala macam itu kan nggak campur jadinya dengan harta pribadi kita, dan itu akan lebih aman ya. Nah tapi kalau misalnya
terjadi hal-hal kayak misalnya dari PT terus ke rekening pribadi tanpa ada alasan yang jelas, itu pasti juga mengkhawatirkan dapat merugikan ke depannya. Nah, selain itu juga kalau misalnya masuk ke rekening kita, berarti itu kita laporan pajak tetap harus, tapi itu masuknya adalah pajak penghasilan kita, jadi pajak pribadi kita gitu. Nah, oke, tadi pertanyaan dari Mas Tony sudah terjawab. Sekarang tinggal pertanyaan dari Ibu Suhartini. Ibu Suhartini, pertanyaannya adalah, sebelumnya saya mempunyai PT perorangan. Setelah usaha berjalan, saya jadi mempunyai modal sebesar 5 miliar. Apakah otomatis menjadi PT biasa atau bubarkan terlebih dahulu? Nah, ini gimana nih, Mbak? Ya, jadi kan PT perorangan itu memang PT yang khusus untuk UMK, usaha mikro dan kecil. Nah, kriteria UMK itu adalah memiliki modal di bawah 5 miliar. Tadi Ibu Suhartini kan pertanyaannya sebesar 6 miliar. 6 miliar ya. Jadi kan itu sudah tidak termasuk dalam kriteria UMK. Jadi memang status badan hukum dari PT perorangan ini harus berubah ke PT persekutuan modal atau PT biasa tadi. Nah, caranya mengubah dari PT perorangan menjadi PT biasa itu ada 3 langkah penting yang harus dikerjakan gitu. Jadi yang pertama itu adalah perubahan status melalui akte notaris. Jadi Ibu Suhartini bisa meminta bantuan dari notaris untuk melakukan perubahan PT perorangan menjadi PT persekutuan modal ini tadi. Terus yang kedua adalah mendaftarkan perubahan data perseroan dan status PT secara elektronik. Terus lanjut mengisi surat pernyataan perubahan PT secara elektronik. Nah, itu jadi kita nggak secara otomatis ya berubah jadi PT biasa kalau misalnya lebih dari 5 miliar. Tapi emang itu harus ada pengurusannya, harus diurus dulu, jadi harus dibubarkan dulu yang PT perorangannya, langsung diganti aja, nggak usah dibubarkan. Langsung diganti, bisa langsung diganti, jadi bisa langsung diganti ke PT biasa gitu. Tapi harus memenuhi syarat-syarat, tadi ada 3 syarat ya. Nah, itu tadi pertanyaan itu tadi kita udah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Ada tadi Mas Robil, Mas Tony, dan juga Bu Suhartini. Dan semoga semoga jawabannya kita sampaikan juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Yang memang ini kita kayaknya banyaknya juga tentang mendirikan badan ya, dan juga PT gitu. Semoga bisa bermanfaat untuk perusahaan-perusahaan atau teman-teman juga yang mau mendirikan usaha, juga bisa bermanfaat lah. Ini menjadi edukasi yang sangat membantu teman-teman dalam membangun usaha yang sukses. Nah, oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa lagi kita di konten berikutnya, di video berikutnya. Pasti video-video yang kita sajikan itu seputar hukum, seputar bisnis, dan juga legalitas. Jadi jangan menunggu punya masalah. Langsung kita cari tahu kalau misalnya kita memang ingin berbisnis atau ingin melakukan hal-hal yang berkaitan dengan, sebenarnya kalau misalnya kehidupan bermasyarakat juga sebenarnya butuh banget nih kita untuk edukasi hukum. Jadi jangan sungkan di setiap hari Sabtu klik atau ketik di YouTube nih Legal to Us. Nah, langsung klik akun kita, dan disitu banyak sekali literasi hukum yang bisa teman-teman manfaatkan untuk memperdalam atau untuk sekedar untuk mengerti tentang hukum, bisnis, dan juga legalitas. Jangan lupa juga follow Instagram kami @legaltous, dan kunjungi website kami nih. Websitenya www.legaltous.com. Di situ juga banyak tersaji informasi yang dapat membantu teman-teman untuk hukum, bisnis, dan juga legalitas. Jadi sampai jumpa lagi di konten berikutnya di jam 5 sore setiap Sabtu. Bye bye. Saya mau ningkatin CV ke PT. NIB untuk perseroan perorangan apakah sudah bisa? Bisnis by perusahaan